Fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2020 melonjak 9 kali lipat dibandingkan pemilu 3 gelombang sebelumnya. Kegagalan kaderisasi internal partai dan strategi memborong tiket dukungan partai memicu peningkatan jumlah pasangan calon tunggal pada Pilkada tahun ini. Bagaimana partai politik menjawab menjamurnya calon tunggal di Pilkada dan apa dampaknya bagi sistem demokrasi di tanah air? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Rahmat Bagja, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Selamat malam Pak Rahmat. Malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah bergabung Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya belum. Ya, ada Kang Pipin Sopian, juru bicara Presiden PKS. Selamat malam Kang Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Devina. Dan ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray. Selamat malam. Oke, langsung saja sambil nanti menunggu Mas Hasto juga sudah bergabung. Saya lihat di layar, saya mau tanya dulu ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, data Bawaslu ini menunjukkan ada 28 calon tunggal pada Pilkada kali ini. Kenaikannya ataupun melonjaknya ini 9 kali lipat Pak dibandingkan dengan 3 gelombang sebelumnya. Terutama untuk Pilkada tahun 2015 itu hanya ada 3 paslon. Apa yang terjadi Pak? Apa evaluasi Bawaslu kenapa begitu banyak calon tunggal yang muncul di Pilkada tahun ini? Dari tahun 2015 tadi betul Mbak, 3 paslon, kemudian tahun 2017 9 paslon, kemudian 2018 13 daerah ya yang melonjak hampir lebih dari 100% ini. Ya. Dan kemudian ini kalau kami lihat, kami teliti di Bawaslu, analisa kami, pertamanya tindakan borong oleh para ini, ya, kemudian pelanggaran pilkada. Pelanggarannya kemudian calon tunggal dan kemudian para calon daerah yang begitu berat, khususnya calon perseorangan. Jadi hal inilah yang kemudian membuat beberapa faktor penyebab yang pilkada. Oke, strategi borong partai seperti yang tadi disebutkan oleh Bawaslu. Apa efeknya nanti pada saat pemilihan ketika masyarakat disuguhkan tidak ada pilihan lain kecuali paslon-paslon tunggal itu? Masyarakat tidak punya daya pilih. Dan pilihan kan seharusnya lebih dari satu. Nah, kemudian berkaca pada kasus Makassar, yang menarik kasus Makassar adalah calon tunggalnya tidak memenuhi syarat untuk menang lawan kalau kosong. Dan kemudian ada mulai kampanye untuk kosong. Itu tidak sehat buat demokrasi ke depan. Kalau terjadi, karena kampanye kolom kosong itu tidak bisa dibenarkan. Tapi sosialisasi pilihan untuk memilih calon tunggal itu bisa dilakukan, tapi tidak melalui organisasi kampanye diusir oleh pasangan calon yang tidak masuk misalnya. Nah, itulah yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita bersama. Dan misalnya sekarang beberapa calon kepala daerah yang perseorangan sekitar 7 ya untuk kasus untuk masuk dalam pilkada. Kemudian bisa terjadi seperti ini, tadi baru dibahas di Komisi 2, maka jangan-jangan nggak usah depan. Nah itu jadi PR juga kembali lagi atau DPRD. Itu juga jadi masyarakat tidak mempunyai pilihan yang diberikan hanya satu. Itu jadi PR kita bersama karena yang namanya pemilu ya tidak seperti ini. Pemilu seharusnya lebih dari satu seharusnya ya. Kalau putus MK dan undang-undang dan putusan MK telah komodir terjadinya calon tunggal. Oke, Pak Rahmat, komunikasi Anda tampaknya tidak terlalu jelas, tapi saya mencoba untuk merangkai apa yang Anda sampaikan. Saya mau ke Mas Hasto, apakah Mas Hasto sudah mendengar suara saya? Sudah mendengar dengan baik. Oke, langsung saja Mas Hasto. Dari data Bawaslu dan juga beberapa peneliti pemilu ini, PDI Perjuangan paling banyak memunculkan calon tunggal, Mas. Ada 12 calon, terutama ada 6 yang di Provinsi Jawa Tengah. Apakah memang sejak awal PDI Perjuangan itu sudah bernegosiasi dengan partai-partai lain, melakukan komunikasi agar ini musyawarah saja, tidak perlu ada calon lain. Jadi yang dimunculkan hanya satu calon saja, Mas Hasto.
dicermati bahwa bagi PDI Perjuangan setiap calon kepala daerah kan dipersiapkan dengan baik. Kami ada psikotes, kami ada sekolah partai, diajarkan best practices bagaimana mengelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, rata-rata kepala daerah mendapatkan dukungan persepsi positif dari rakyat. Terlebih PDI Perjuangan menang pemilu 2 kali. Inilah yang kemudian menimbulkan dukungan dari partai lain ke PDI Perjuangan. Contohnya di Kota Semarang, siapapun mengakui bahwa kepemimpinan Bung Hendy itu sangat baik, mampu membawa perubahan yang fundamental di Kota Semarang. Bahkan pertama kali Kota Semarang tercatat membawa kebijakan akuntansi anggaran, transparansi anggaran berdasarkan accrual basis. Demikian pula kalau kita lihat Bung Dusmar di Humbang Hasundutan, itu selama 5 tahun mampu membuka sawah bagi petani 10.000 hektar. Dan tercatat sebagai kabupaten di Sumatera Utara yang menghasilkan produk hortikultura terbesar. Jadi sangat progresif. Inilah yang kemudian memberikan dukungan cukup signifikan di calon-calon kepala daerah. Oke, Mas Hasto, tapi memang ada komunikasi ataupun negosiasi sebelum pendaftaran ataupun pemberian dukungan dari PDI Perjuangan dengan partai-partai lain, mengingat memang elektabilitas dari calon-calon kepala daerah PDI Perjuangan yang cukup tinggi, kemudian elektoral partai juga di daerah-daerah tertentu juga cukup tinggi. Ada komunikasi-komunikasi yang dibangun, Mas Hasto? Ya, komunikasi itu merupakan fungsi utama dari partai politik, termasuk sikap dari PDI Perjuangan untuk mengedepankan kerjasama dengan partai politik yang lain. Karena rata-rata kalau kerjasama dengan PDI Perjuangan itu paling tidak PDI tidak punya agenda di luar yang disepakati bersama. Kita bisa menjaga keharmonisan di dalam tata pemerintahan yang baik. Contoh di Ngawi, dukungan calon tunggal karena PDI Perjuangan membangun kerjasama strategis dengan Partai Golkar sehingga kami mendapatkan dukungan selama hampir 20 tahun di Ngawi. Oke, Mas Hasto, nanti saya akan ke Anda lagi. Saya mau ke Kang Pipin terlebih dahulu. Kang Pipin, kalau kita lihat petanya PKS di beberapa daerah tidak bisa mencalonkan kepala daerah meskipun partai Anda ingin mencalonkan karena tidak ada temannya. Tidak ada partai lain yang ingin berkoalisi untuk mengusung calon dengan PKS. Apakah artinya Anda sebagai partai politik gagal untuk melobi partai lain memunculkan calon untuk menyaingi calon tunggal? Kang Pipin? Ya, saya kira pertimbangan untuk mencalonkan kepala daerah itu punya kriteria ya. Jadi dan PKS sejak awal kami konsisten bahwa calon kepala daerah yang kami usung harus punya integritas, punya kapasitas, punya pengalaman, track record yang baik, dan juga tentu memiliki elektabilitas dan akseptabilitas dari partai-partai yang lain. Jadi saya kira adanya calon tunggal ini, ya kami memahami bahwa ini adalah konsekuensi dari Undang-Undang Pilkada nomor 40, pasal 40 ya, ayat 1 yang mensyaratkan adanya 20% kursi dan 25% suara. Dan yang kedua tentu saya kira karena kos politiknya besar dan saya kira juga tidak ada salah satunya juga karena ada intervensi dari berbagai pihak. Nah, bagi PKS ketika menghadapi itu, kami terus berikhtiar untuk menghadirkan demokratisasi di berbagai daerah dengan menghadirkan calon. Pilihan kami ketika berhadapan dengan partai politik besar begitu ya, maka ada 2 hal. Yang pertama, kami akan betul-betul menyaring apakah 4 kriteria yang tadi kami sampaikan itu masuk atau tidak. Kalau memang calon itu memang petahana, punya program yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi di Semarang, maka kami tentu akan mendukung itu. Tetapi kalau misalnya ada calon yang terlalu dipaksakan, dari sisi track record ini kurang baik, kemudian masyarakat juga tidak suka, maka kami mengambil sikap, contoh misalnya di Solo, Boyolali, di Sragen, daripada kami mendukung calon tunggal, lebih baik kami tidak mendukung calon tersebut. Jadi bagi kami itu adalah pilihan politik yang disediakan, dan tentu solusinya apa? Ya ke depan bagi kami yang paling penting adalah bagaimana undang-undang pilkada selanjutnya harus diperbaiki. Jangan lagi ada syarat 20% atau 25%. Lebih baik adalah DPRD, partai yang ada di DPRD boleh mencalonkan kepala daerahnya. Angka ambang batas begitu ya? Solusi terbaik ke depan supaya calon tunggal ini tidak muncul kembali. Supaya masyarakat juga mendapatkan calon yang lebih variatif, berkualitas, lebih banyak, tidak ada pembelahan di masyarakat, tidak ada konflik,
dan tidak ada saling menjegal seperti yang terjadi di beberapa daerah. Jadi kami komitmen PKS menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas, berintegritas, yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Oke, nanti kita akan tanya ke Bang Rey apa akibatnya kalau terjadi lonjakan yang cukup banyak ataupun meningkat 9 kali lipat pada pilkada tahun ini, calon-calon tunggal semakin banyak bermunculan. Apa akibatnya? Apa dampaknya kepada sistem demokrasi kita dan legitimasi pilkada serentak 2020 akan seperti apa? Kita akan tanya nanti ke Bang Rey usai jeda CNN Indonesia Newscast. Segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Republik Indonesia, kemudian ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ada Kang Pipin Sopian Jubir, Presiden PKS, dan ada Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, tadi di awal Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa evaluasi Bawaslu yang menyebabkan banyaknya muncul calon tunggal hingga 28 itu adalah strategi borong partai. Tadi Kang Pipin juga menyampaikan faktor-faktor yang membuat partainya kesulitan untuk memunculkan calon-calon penantang adalah kos politik yang besar, kemudian intervensi yang terlalu besar, dan angka ambang batas pencalonan. Ini apa fenomena yang terjadi ini? Bang Rey, kalau Anda memotretnya terjadi lonjakan 9 kali lipat calon tunggal, Bang Rey, dengan faktor-faktor yang tadi. Saya pikir ke depannya justru akan menjadi marak ya. Kalau itu kan sudah terbukti di dalam setiap pilkada sejak sistem pilkada dengan calon tunggal itu kita perkenankan, intensitasnya waktu meningkat gitu. Jadi kalau sekarang hampir 28, mungkin masa depan bisa 30, 40 dan seterusnya. Tapi angka itu tren dan terlihat itu memang cara mudah untuk menang. Ya. Karena saya itulah persoalannya karena calon tunggal itu justru jauh lebih mudah ya untuk meraih suara dan memenangkan pertandingan dibandingkan misalnya dengan pertandingan dengan banyak lawan ya, banyak kompetitor gitu ya. Nah, itu soalnya menurut saya selain tadi yang disebutkan tadi oleh Bung Pipin ya, sebagian oleh Bung Rahmat juga karena di ujungnya juga dimudahkan. Istilahnya calon tunggal ini dimanjakan oleh sistem kita gitu ya. Saya sebut saja di ujungnya karena yang tadi di awal-awalnya disebutkan oleh Bung Pipin dan juga Bung Rahmat ya, yaitu soal cara pemenangan terhadap calon tunggal. Calon tunggal ini hanya melawan kotak kosong, berapapun ia mendapatkan suara, selama kotak kosong tidak bisa dibuktikan lebih banyak suaranya dibandingkan dia pasti menang gitu. Psikologi pemilih kita jelas sangat jelas ya. Kalau mereka hanya ingin memilih satu pasangan, sebagian besar nggak akan datang ke TPS, kira-kira gitu ya. Yang kedua, dimotivasi sekalipun belum tentu mereka datang ke TPS. Ya. Nah yang ketiga, kalau kita jelaskan supaya mereka datang ke TPS, mungkin 1 dari 20-30 kasus akan terjadi. Seperti misalnya yang terjadi di Makassar itu. Nah, itu kasuistis saja. Saya kira akan sangat sulit ya, di masa yang mendatang kotak kosong ini dapat memenangkan pilkada. Jadi model yang seperti sekarang gitu. Artinya orang juga belajar bagaimana cara menghentikan gerakan kotak kosong. Gitu. Mereka belajar di kasus Makassar di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, selain harus diperbaiki di awal, tadi misalnya persyaratan calon independen untuk diberikan kesempatan terlibat, gitu ya. Mungkin juga harus kita perbaiki di ujungnya, gitu. Misalnya begini. Calon kepala daerah yang hanya tunggal hanya dapat memenangkan pilkada jika ia meraih 50% dari total pemilih. Jadi bukan total suara sah seperti yang sekarang dari total pemilih. Jadi kalau pemilihnya yang datang cuma 30%, 40% ke TPS misalnya, dengan sendirinya dia tidak bisa memenangkan pilkada. Gitu. Sehingga dengan begitu, ya sistem ini merekayasa. Tidak mungkin akan ada calon tunggal karena dia kalaupun dia memilih calon tunggal akan berat kok. Dia akan diwajibkan memastikan pemilih akan datang ke TPS minimal 50%. Dan 50% itu harus memilih dia gitu. Nah itu mungkin ke depan kalau mau tetap kita memperkenalkan agar calon tunggal ini tetap diperkenalkan dalam pilkada gitu. Tapi kalau dipakai dengan cara yang begini,
saya yakin ini akan tren di masa yang akan datang. Oke, Bang Rey, soal dominasi partai tertentu dengan strategi memborong tiket dukungan dari partai-partai lainnya yang tentu saja memborong tiket dukungan itu tidak gratis, Bang Rey. Ada ongkosnya begitu. Anda melihatnya juga begitu. Jadi lebih baik dibayar dulu di depan begitu. Iya, karena itu yang saya sebut tadi. Boleh jadi itu jauh lebih murah ketimbang kita tidak bisa diduga ya seperti apa suara pemilih gitu. Oke. Jadi ya ibaratnya sekarang kita lebih partai dengan berbagai konsensi tentu. Ya macam-macam loh konsensinya ya gitu ya. Silakan aja dibuat listnya itu konsensi. Mungkin akan masuk posisi gitu ya. Nah itu jauh lebih aman ketimbang ya kita gambling dengan mengukur soal apakah publik akan memilih dia atau tidak gitu. Oke. Karena kalau kita borong partai, kita hanya mendorong orang punya payah datang TPS, dengan kehadiran 30% aja ke TPS kita udah menang kok. Kira-kira gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua, ya mau justru sebetulnya ya kalau tadi Pak Hasto mengatakan bahwa kader-kader mereka begitu populer, elektabilitasnya begitu bagus ya, beberapa kader itu justru sebetulnya secara moral PDI Perjuangan justru membuka kesempatan kepada orang untuk menjadi saingan dari kader ini gitu. Jadi kader yang sudah terlalu terkenal, populer, potensial akan menang, justru harus dicari lawan tandingnya gitu. Siapa lawan tandingnya? Silakan dimunculkan. Itu menurut saya justru tanggung jawab partai politik. Itu tanggung jawab partai politik ya? Iya, kenapa? Karena kalau misalnya ya, PDI percaya pada kader-kader mereka pasti akan menang ya, dukungan begitu tinggi terhadap kader-kader sehingga ya sudah diperkirakan misalnya akan menang di dalam pilkada dan justru kewajiban moral PDI Perjuangan untuk menumbuh suburkan demokrasi ini adalah mencari pesaing kepada kandidat mereka ini gitu loh kira-kira. Bukan sebaliknya menerima banyak lamaran partai politik masuk ke koalisi mereka yang mengakibatkan kita timpang untuk mendapatkan tujuan berpilkada ini. Gitu. Oke, saya mau tanya ke Mas Hasto. Mas Hasto, berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rey, kalau memang PDI Perjuangan percaya diri dengan kader-kadernya yang memang sudah populer, kemudian kinerjanya bagus dan elektabilitasnya juga bagus, harusnya PDI Perjuangan memberikan ruang kepada partai-partai lain untuk bisa memunculkan calon yang men-challenge calonnya yang memang bagus ini, Mas Hasto. Loh, ruang kami berikan pada partai. Partai kan setiap partai berdaulat untuk menentukan calonnya. Bagi PDI Perjuangan, pilkada ini momentum konsolidasi sebagai buah dari proses kaderisasi. Karena itulah kami cenderung mencalonkan calon dari internal partai melalui tahapan yang sistemik. Terbukti kami punya banyak calon-calon internal partai yang bisa kami majukan dan telah berproses. Dan demokrasi itu kan juga dibuka calon perorangan. Ini juga harus bisa dipakai sebagai jalan demokrasi bagi munculnya calon-calon di luar partai. Dan kita harus melihat ya, CNN menurut saya juga telah melakukan berbagai bentuk provokasi. Yang pertama tadi dikatakan calon tunggal itu sebagai bentuk gagalan kaderisasi partai. Partai mana disebut oleh CNN. Yang kedua, ada partai politik tertentu yang memborong. Partai mana yang memborong? Nah, bagi kami, proses itu kami pertanggungjawabkan. Sejak rekrutmen kami lakukan secara terbuka. Kami lakukan pengumuman secara terbuka, kaderisasi politik secara terbuka. Nah, ketika partai lain melihat ada sebuah proses yang berjalan, sektoral yang cukup baik, kemudian tidak mau bersaing secara memunculkan kadernya, kemudian memberikan dukungan kepada partai yang kuat, ini juga bagian dari demokrasi. Jadi calon tunggal itu bukan racun bagi demokrasi. Terlebih kita lihat ya, calon tunggal ini sejarahnya, ini kan muncul ketika Ibu Risma saat itu dikepung oleh partai-partai lain, kemudian terancam tidak bisa maju karena hanya satu calon. Kemudian juga dari Kabupaten Blitar, diproseslah melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, ketika ada calon tunggal, maka kemudian dibuka kotak kosong. Ini ada kontestasi, demokrasi membuka buah ruang demokrasi. Dengan demikian, mari kita lihat secara jernih, kalau mengatakan partai tidak melakukan kaderisasi, partai mana? Disebut saja oleh CNN. Terima kasih. Oke, Mas Hasto. Saya mau tanya ke Kang Pipin. Kang Pipin, tadi Bang Rey sudah mengatakan ini adalah bentuk tanggung jawab dari partai politik untuk bisa memunculkan calon tandingan kepada calon yang memang berpotensi untuk menang. Dan tadi Mas Hasto mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu membuka ruang bagi partai-partai lain untuk memunculkan kader-kadernya ataupun memunculkan calon-calon
penantang begitu. Bagaimana tanggapan dari PKS, Kang Pipin? Ya, saya kembali ya bahwa ini sebetulnya persoalan sistem itu sangat kuat ya, dan dampaknya kepada naiknya calon tunggal atau melawan kota kosong ini sebetulnya harus menjadi perhatian kita semua, termasuk Pak Hasto ya, PDIP sebagai partai yang dominan cukup besar di DPR RI ini. Jadi ada waktu di mana kita nanti melakukan perubahan undang-undang pilkada. Saya berharap ini menjadi kajian kita bersama ya, supaya menghindari calon kosong ini. Maka jalan keluarnya adalah tadi bahwa partai yang sudah masuk DPRD maka bisa mencalonkan. Tidak perlu ada lagi 20 atau 25% syarat calon kepala daerah. Itu yang pertama. Jadi, dan bagi kami adalah, bagi PKS, kami tidak bisa menghindari realitas bahwa memang ada calon kepala daerah yang memang petahana, dia disukai oleh elit dan disukai oleh elit. Jadi masyarakat suka dengan program kerjanya, banyak prestasinya. Maka bagi kami ketika memang tidak ada partai lain yang berani untuk melawan, termasuk misalnya sebelumnya didukung oleh PKS, maka mau tidak mau kami juga akan mendukung itu begitu. Tetapi ketika yang dihadapkan adalah calon kepala daerah yang dipaksakan menjadi calon tunggal, padahal dari sisi kualitas, dari sisi integritas, pengalaman tidak ada, kemudian kami dipaksa untuk mendukung itu, maka solusi bagi kami adalah ya tidak mendukung calon tunggal itu begitu. Jadi itu saya kira, karena calon tunggal tidak didukung, partai politik tidak mendukung calon tertentu, dalam konteks pilkada tidak ada sanksi apapun. Jadi itu adalah hak politik PKS, sebagaimana ini adalah hak bagi masyarakat untuk tidak memilih calon yang diusung oleh partai tertentu, di mana itu hanya tunggal dan kita meragukan kualitasnya. Tadi kata Bang Rahmat, contoh kasus di Makassar itu menunjukkan bahwa masyarakat punya kedaulatan untuk menentukan nasibnya, apakah memilih calon kepala daerah tunggal itu atau memilih kota kosong. Saya kira dalam demokrasi ini sah-sah saja. Itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Tetapi bagi kami adalah kalau ada calon yang lebih banyak, ya lebih baik. Dengan cara apa? Revisi undang-undang pilkada, ya supaya tidak ada lagi syarat itu. Yang kedua adalah kos politik diturunkan. Dengan cara apa? Tadi kos untuk saksi, kos untuk alat peraga, kos iklan dan yang lainnya seharusnya memang tidak hanya bebankan kepada calon dan juga kepada partai, tetapi memang ada share dari negara untuk membiayai itu, sehingga memang calon yang berkualitas, yang tidak berduit, atau calon negarawan tetapi dia tidak hartawan, itu bisa menjadi kepala daerah, membangun daerahnya. Nanti kita teruskan lagi, Kang Pipin. Saya nanti akan tanya ke Pak Rahmat sebagai anggota dari Bawaslu, apakah kemudian Bawaslu menemukan fakta di lapangan adanya mahar-mahar politik yang disampaikan oleh calon kepala daerah tunggal kepada beberapa partai politik. Apakah itu memang ada? Kita akan tanya usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Zoom ada Pak Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI, kemudian ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ada Kang Pipin Sopian, juru bicara PKS, dan ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi sudah disebutkan oleh Bang Ray, menarik sekali bahwa mungkin ke depannya akan bertambah trennya kalau persyaratannya kemudian tidak diperketat. Ini harusnya saya tanyanya kepada KPU, tapi ini mungkin menjadi concern dari Bawaslu. Tapi ada pertanyaan kemudian yang muncul di masyarakat dan juga kami media, apakah kemudian Bawaslu menemukan fakta ada mahar-mahar politik yang disampaikan oleh calon-calon kepala daerah tunggal kepada partai-partai politik untuk strategi memborong tiket gitu, Pak Rahmat? Kalau sampai saat ini belum ada dugaan demikian. Tapi pada tahun 2018 ini bukan calon tunggal, ada 3 kasus mahar politik yang kita lakukan penyelidikan dan juga masuk ke sentra Gakumdu, tapi tidak bisa diteruskan, alat buktinya kurang. Pertama, saksi yang dihadirkan tidak bisa datang. Ini juga jadi persoalan. Nah, kemudian barang buktinya apa juga tidak bisa disampaikan oleh pelapor maupun pengawas kita di lapangan. Ada 3 kasus di tahun 2018 memang.
tapi tidak bisa lanjut, dugaan itu tidak bisa lanjut ke kejaksaan dan juga ke pengadilan. Oke. Karena kami membutuhkan data dan dari dalam yang paling penting, yang paling banyak yang seharusnya bisa di capture ya. Ya, tapi kalau sampaikan untuk calon tunggal kami belum punya datanya untuk itu. Oke, kalau Bawaslu sendiri melihat tadi sudah disampaikan berulang kali sebetulnya oleh Kang Pipin yang merasa keberatan dengan angka ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan bagi partai-partai lain yang mungkin tidak dominan elektoralnya di daerah-daerah tertentu untuk bisa mencalonkan seorang tokoh untuk menjadi calon kepala daerah begitu, Pak Rahmat. Iya, sebenarnya ada ini Mas Pipin. Kalau calon tunggal kan bisa ditunda. Setelah pendaftaran kan ditunda, ada waktu untuk kemudian teman-teman PKS misalnya kalau kurang dukungan itu mengambil gabungan partai politik yang ada di kandidat yang calon tunggal. Itu kan diberikan waktu oleh KPU, diberikan waktu oleh PKPU dan undang-undang untuk ini mengejawantahkan putusan MK tentang termasuk mempersulit untuk calon tunggal itu ada gitu. Jadi bisa di sekarang misalnya ada yang kurang nih, kemudian ditetapkan calon tunggal di pada pendaftaran ini ditemukan calon tunggal, kemudian pendaftaran dibuka kembali oleh KPU. Nah ini ada seperti itu. Sebenarnya undang-undang dan juga PKPU telah ada beberapa mekanisme untuk melakukan calon tunggal agar tidak terjadi. Jadi sebenarnya dari sistemnya juga ada. Tapi kalau sudah sampai pada akhirnya tidak ada yang bisa menjadi calon, terpaksa calon tunggal ya. Ada juga mekanisme melawan kolom kosong misalnya. Yang menarik kan di Indonesia ini, di Kota Makassar ketika kolom kosong itu melebihi suara calon. Tapi itu kasuistik Pak Rahmat. Kasuistik, ya itu sangat kasuistik. Akan tetapi ini pernah terjadi. Oleh sebab itu jarang sekali memang sangat kasus Makassar sekali ya pada untuk kasus itu. Jadi menurut saya ada hal-hal yang kemudian dipersulit lewat sistem ini sudah dipersulit Mas Pipin. Tapi memang nanti di undang-undang kan ada Mas Hasto di sini, ada Mas Pipin kan bisa ngobrol lah nanti di DPR. Oke. Ya. Tinggal mau kulit atau tidak ya silakan. Karena itu diskresi pembuat kebijakan dalam sistem pilkada kita ini. Teman-teman partai lah yang mengerti ini. Oke. Kami mengerti, tapi kami hanya mengusulkan usul saja. Oke. Karena pasti yang punya kebijakan Mas Hasto dan Mas Pipin. Ya. Apalagi Mas Hasto. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, dengan melonjaknya 9 kali lipat atau jumlahnya ini 28 calon tunggal di 15 provinsi terdiri dari 23 kabupaten dan juga 5 kota, apakah ini akan mempengaruhi hasilnya, mempengaruhi legitimasi dari pilkada, kualitas demokrasinya juga akan ya standar-standar saja begitu? Ya tentu saja itu sangat kecewa ya. Ini mengecewakan kita karena sampai pilkada ini terus menerus trennya pada dua hal ya. Yang kelihatan sekarang ini ya. Pertama berbasis dinasti gitu. Nah yang kedua adalah berbasis pada calon tunggal ini, fenomena calon tunggal. Dua halnya menurut saya tidak positif bagi demokrasi kita ya. Itu menghilangkan bagian penting dari tujuan berpilkada ya. Pertama, kepada distribusi kekuasaan dilakukan sebaik mungkin kepada banyak orang gitu. Nah yang kedua adalah bagaimana kompetisi dilakukan dengan sebaik-baiknya, di mana orang bertamu ide, gagasan dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, saya bisa setuju dan apa kalau Rahmat tadi ya, begitu mendorong calon. Tapi masalahnya menurut saya bukan di situ, bukan sebab dorongan ini kan banyak faktor yang memungkinkan bisa muncul gitu. Nah oleh karena itu banyak itu mempersulit ya munculnya calon tunggal ini yang harus kita lakukan. Kalau Anda memilih calon tunggal itu jalannya nggak mudah gitu. Jadi misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, tingkat kemenangan harus 50% di atas jumlah pemilih ya, bukan suara ya, di atas jumlah pemilih. Yang kedua, misalnya kita bisa lihat dukungan partai politik kepada calon pasangan tidak boleh lebih dari 60% dari jumlah partai politik di daerah yang bersangkutan. Bisa begitu. Itu yang paling memungkinkan. Dengan begitu,
entah itu kemudian memperbarui syarat independennya, ya, macam-macam itu. Oke, itu perbaikan syarat nantinya ya. Ya. Artinya apa gitu? Artinya jangan kita justru memperlihatkan seolah-olah calon tunggal itu sesuatu yang mulia dalam demokrasi. Oke. Bahwa ia tidak bertentangan dengan sistem kita, ya. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang mulia di demokrasi kita itu. Nah itu yang menurut saya perlu dinaikkan. Dia memang boleh, tapi itu bukan pilihan gitu loh kira-kira. Pilihan kita adalah kompetisi melahirkan kandidat terbatas untuk saling bertarung gagasan ide dalam rangka memperbaiki masing-masing. Oke. Ya, Mas Hasto, terakhir singkat saja tadi sudah disampaikan oleh Bang Rey, jangan sampai kemunculan dari calon tunggal itu seolah-olah adalah hal yang mulia. Dan tadi Bang Rey juga mengatakan sepakat bahwa hasilnya ataupun legitimasi dari Pilkada Serentak 2020 ini tidak akan bagus begitu, mengecewakan begitu kualitasnya. Bagaimana tanggapan dari Anda, Mas Hasto? Singkat saja, Mas. Buat kami dengan proses, ketika kepala daerah dipersiapkan dengan baik, seleksinya baik melalui sekolah partai, dan kemudian diberikan best practice bagaimana mengelola tata pemerintahan yang baik, maka hasilnya akan baik. Buktinya banyak kepala daerah kami yang kemudian bisa memenangkan 2 kali. Saya ingin mengoreksi sedikit terkait dengan ketentuan 20%. Apapun, pemerintahan perlu jaminan efektivitas kinerja pemerintah. Kalau jumlah partai politik 48, lalu masing-masing punya 1 kursi, berarti ada 48 calon kemungkinan terbesar. Bagaimana efektivitas pemerintahan? Jadi ketika kita bicara 20% sebagai syarat, itu bukan dalam kerangka pembatasan hak demokrasi. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa pemerintahan nanti dengan dukungan rakyat akan bisa menjalankan roda pemerintahan karena mendapatkan syarat dukungan minimum dari DPRD sebesar 20%. Itu jaminan efektivitas pemerintahan. Anda bisa bayangkan kalau seorang kepala daerah hanya punya 1 kursi, dia harus mengelola sekian banyak partai politik. Bagaimana nanti proses konsolidasinya? Dan kemudian juga harus dipahami bersama, kita berdemokrasi itu dengan sistem politik yang kita sepakati bersama. Dan ruang kompetisi itu sebenarnya dibuka melalui jalur individu. Hanya apakah ada orang yang kemudian juga punya kemampuan mengorganisir dibandingkan dengan partai politik. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi demokrasi dengan syarat 20% tidak membunuh calon yang potensial. Karena partai politik juga membuka diri terhadap hadirnya tokoh-tokoh yang bisa di-grooming untuk menjadi pemimpin. Kami di kota Surabaya membuka ruang bagi hadirnya seorang PNS dan kami berikan tempat yang terbaik. Partai memberikan dukungan sepenuhnya. Kami di Sorolangun hanya punya 1 kursi. Kami upayakan kader kami untuk dapat menempati posisi terbaik dengan cara apa? Merangkul partai. Jadi komitmennya pada setiap partai itu sendiri. Mas Yang Hasto. jelas komitmen kami ingin membangun demokrasi yang baik. Dan demokrasi, mohon maaf, tidak diperoleh dengan hasil semuanya kalau bertarung kemudian akan diperoleh yang baik. Tidak. Melalui sebuah proses. Bagaikan membangun singkat saja, rumah Mas melalui Hasto. sebuah tahapan-tahapan perencanaan yang baik. Terima kasih Mas Hasto. Singkat saja Kang Pipin bahwa tadi tidak sepakat PDI Perjuangan soal angka ambang batas yang harus diturunkan karena itu lebih efektif begitu. Jadi bukan semua partai politik yang tidak masuk ya. Jadi yang kami maksud adalah partai politik yang masuk DPRD itu ya secara umum tidak ada yang nyampe 40-an, 20 malah juga tidak ada. Malah ada hanya 5-6 partai ya, 9 partai, 10 partai. Saya kira kami ingin menyampaikan bahwa pentingnya diturunkan syarat untuk kuota 20% itu untuk memberikan kesempatan lebih banyak calon dari partai politik untuk bisa maju. Karena selama ini koalisi itu memang ada semacam kos politik yang harus dilakukan. Makanya menampilkan calon dengan masing-masing partai politik yang kami miliki, yang tadi hartawan, kemudian tidak semuanya demikian, tetapi juga ada negarawan, tetapi tidak berduit, itu tetap bisa tampil, dan pembelahan di masyarakat yang seharusnya bisa diminimalisir dengan cara apa? Syarat 20% diturunkan bisa sama dengan parliamentary threshold. Jadi saya kira itu proposal yang akan disampaikan oleh PKS pada pembahasan undang-undang pilkada yang akan dibahas pada tahun ini atau tahun ke depan. Oke. Terima kasih sekali Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah dapat poinnya bahwa ke depannya harus dicari solusi
agar menjamurnya calon tunggal pada pilkada nanti berikutnya entah 2022 atau 2024 ini tidak semakin banyak karena ini akan menciderai sistem demokrasi kita. Terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast dan kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.